Yang luar biasa, Ustadzul Karim Dr. Kiai Haji Teten Romli Komarudin MA, dan izin Al-Fakir menyampaikan sedikit biografi beliau. Beliau adalah kelahiran dari bumi Pasundan dari tanah Garut 26 September 1971, dan beliau sangat aktif di bidang organisasi keislaman. Yang pertama sebagai anggota Dewan Hizbah PP Persatuan Islam, sebagai Ketua Komisi Akidah, anggota Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI Pusat atau yang disingkat dengan KP3, sebagai Wakil Sekretaris, dan Lembaga Dakwah Khusus MUI Pusat atau LDK, dan sebagai Wakil Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa syukrahu hamdan wa syukran lillah bisalli wa bisallim ala rasulil karim. Wa hayyikum bi tahiyatil islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya dengan ruh saya, para ustadz dengan ruhnya masing-masing, ustazah pun demikian, dan kita semua yang hadir pun dari latar yang berbeda. Tetapi karena kita berbicara tentang kepentingan kita terhadap dunia dan akhirat kita yang sama, yang ridho Allah, mari sama-sama kita perhatikan kembali apa yang pernah disabdakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al arwahu junudun mujannada. Yang namanya roh-roh itu junudun mujannada, berbaris rapi bagaikan pasukan perang. Yang namanya roh itu bagaikan pasukan khusus yang berbaris dengan sangat rapi. Lalu Nabi mengatakan, "Fama ta'arofa minha iktalafa." Tidaklah ruh-ruh itu saling bertemu, saling berkenalan. Iktalafa, maka ruh-ruh itu saling mengikat. Fama tanakaro ikhtalafa. Tapi ketika ruh-ruh itu centang perenang, ikhtalafa, maka dengan sendirinya terjadi bercerai-berai. Di sore ini mari kita azamkan bersama, disaksikan malaikat Allah, dan Allah menyaksikan langsung iktikat baik kita berkumpul di saat ini dengan wasilah datangnya bulan mulia. Mari kita sama-sama mengambil kesempatan di akhir pekan bulan Sya'ban, di mana Sya'ban disebut-sebut sebagai bulan persiapan yang paling utama dalam rangka menyambut kedatangan bulan panen raya, yakni bulan mulia Ramadan. Bapak Ibu yang terhormat, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, 3 generasi emas yang dicatat, digoreskan dalam sejarah, yang kita tidak ragu mereka tentang keimanannya, tentang amal solehnya. Saya pikir tidak ada lagi tandingan-tandingan yang bisa menandingi mereka.
tentang kejuhudannya, tentang kesolehannya, tentang keilmuannya, tentang agama ini. Ada di antara mereka yang menyiapkan diri 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah bersiap. Ada yang menyiapkan 5 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah siap-siap. Ada yang menyiapkan 4 bulan sebelum, 3 bulan sebelum, 2 bulan sebelum, minimalnya 1 bulan sebelum. Karena itu istri baginda Nabi Aisyah radhiyallahu anha memberikan kesaksian. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aku tidak pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bergairah, lebih bersemangat, lebih memperbanyak amal soleh, melainkan di bulan Sya'ban ini. Beliau tunjukkan amal solehnya lebih giat dari bulan-bulan yang lain. Aku tidak melihat, kata Aisyah. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Manusia terpilih ini dijamin surganya oleh Allah, dijamin maksum di sisi Allah, terjaga terpelihara. Jadi kapling surganya sudah jelas, kedudukan mulianya paling jelas. Tapi kok aneh, ketika datang Ramadan dia merasa kurang solehnya. Nah, kalau sekelas Nabi saja begitu, bagaimana dengan kita semua yang kita tidak punya jaminan apakah kita masuk surga apa enggak? Surganya kapling yang mana, begitu ya? Dari pintu yang mana? Nah, kita belum tahu nih. Sementara Rasulullah sudah ulama negeri Syam, kalau disebut negeri Syam itu mana? Syam itu kalau sekarang dibuka peta dunia nggak akan ada. Tapi Syam itu sudah terpecah menjadi 4 negara besar. Palestina, negeri Syam. Syria, negeri Syam. Yordania, negeri Syam. Libanon, negeri Syam. Kita tidak Palestina. Oke, kalau memang mau mengakui Israel sebagai negara bagi BOP nanti ya, yang sekarang. Artinya apa? Ini banyak sekali persoalan-persoalan negeri Syam, di mana negeri Syam di negeri tempat lahirnya para nabi dan rasul, tempat singgahnya para nabi dan rasul, juga tempat lahirnya ulama-ulama hebat. Ibnu Taimiyah lahir di negeri Syam, Imam Ibnu Katsir lahir di negeri Syam, Imam Nawawi lahir di negeri Syam, Imam Nawawi lahir di negeri Syam, Imam Ibnu Salah lahir di negeri Syam, dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Nah, mereka punya tradisi menghidupkan jelang Ramadan dan tradisi menghidupkan di saat Ramadan. Salah satunya Imam Ibnu Rajab menulis kitab judulnya Lataiful Ma'ad. Apa kata mereka? Ada 3 bulan berturut-turut yang satu sama lain saling berkesinambungan. Bagaikan mata rantai yang tak terputus, diibaratkan oleh Imam Ibnu Rajab seperti orang menanam pohon. Syahrul lizar'i. Bulan Rajab ibarat menanam pohon, mencangkul, menggali, lalu ditanam. Nah, itu diibaratkan begitu. Wa Sya'bana syahrul syaqqa lizar'i. Adapun Sya'ban bagaikan menyiram pohon. Nah, jadi waktu kita menyiram ini tinggal berapa hari lagi? 5 hari. Mau tanggal 18, mau tanggal 19? Tahu. Kalau memulai mau 18, mau duluan, mau belakangan? Kalau lebaran mau duluan, mau belakangan? Duluan. Ya. Jadi kita harus komitmen ya. Kita harus istiqomah. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Kalau memang bertanggung jawab secara ilmu dan syariat, silakan. Boleh memilih
dan tidak berkhianat terhadap fikih. Selama kita bertanggung jawab, mau duluan silahkan, mau belakangan silahkan. Tapi perbedaannya jangan terlalu mencolok. Perbedaan sampai 4 hari katakan. Perbedaan sampai 1 minggu. Tapi kalau perbedaan hanya bab 1 hari, itu wajar. Kenapa? Karena di zaman para sahabat pun pernah terjadi. Ingat ya. Di zaman sahabat pun pernah terjadi. Kesaksian Ibnu Abbas berbeda dengan kesaksian Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang satu menyaksikan di Madinah, yang satu menyaksikan di negeri Syam. Beda. Jadi perbedaan itu pernah terjadi. Cuma belum seperti sekarang. Artinya bisa dikendalikan. Satu, idadul. Yang kedua, idadul jasad sudah pasti. Badan kita harus sehat, karena kita akan mengosongkan perut kita selama 1 bulan. Idadul jasad. Para medis internasional dari mancanegara menyimpulkan dalam tubuh manusia tidak kurang dari 72 penyakit yang ada pada jiwa manusia, diri manusia. Maka dengan Ramadan penyakit-penyakit itu bisa terhapuskan. Tapi ternyata setelah kita melaksanakan Ramadan penyakit malah makin nambah. Berarti jangan-jangan penyakit kita lebih banyak bukan dari sekadar 72. Karena menurut medis 72 penyakit yang ada dalam diri manusia. Ahli medis dari Moskow, ahli medis dari Pakistan, ahli medis dari Eropa, semua mengatakan 72 penyakit yang ada pada tubuh manusia dengan saum di bulan Ramadan itu berkurang. Oh, jangan-jangan dalam tubuh kita penyakitnya kan jauh lebih banyak. Nah, itu idadul jasad.